Oke, mari kita bedah nih materi rangkuman buku soal insomnia yang kamu kasih. Fokus kita di deep dive kali ini ya nyaring intisari pentingnya lah. Mulai dari sains di baliknya sampai solusi praktis. Biar kamu paham akarnya, terus cara ngelawannya gimana, tapi nggak bikin pusing gitu. Siap ya? Siap. Yang menarik ya dari materi ini, dia itu ngebongkar insomnia nggak cuma soal susah tidur aja, tapi juga gimana dampaknya ke otak kita, ke kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat nih, gangguan ini kerjanya gimana, terus nenanginnya gimana. Tepat banget. Rangkuman ini kan nge-highlight dua jenis utama tuh. Ada insomnia akut yang biasanya ya singkat lah karena stres sesaat gitu. Terus ada insomnia kronis. Nah ini yang lebih bandel. Iya, yang kronis ini. Minimal 3 malam seminggu selama 3 bulan atau lebih. Seringnya karena perubahan besar, stres terus-terusan, atau ya pola tidur kacau. Betul. Dan intinya sih, ini soal otak yang kayaknya tuh nggak bisa mati pas malam. Susah buat istirahat. Bukannya melambat, otak orang insomnia malah jadi hyperaktif gitu. Terus saja mikir, proses informasi. Makanya jadi melek terus. Di rangkuman ini disebutnya gangguan otak 24 jam non-stop. Wah. Ini ngaruh langsung ke memori, ke fokus. Malah kalau dibiarin katanya bisa ngurangin gray matter. Itu bagian penting otak buat proses informasi sama kontrol. Serius juga ya dampaknya. Materi ini ngegambarin kondisi namanya sleep starved. Ini kayaknya lebih parah dari sekedar ngantuk biasa ya. Iya, lebih dari itu. Tugas simpel jadi kerasa berat banget, fokus gampang buyar, emosi juga jadi gampang kesulut gitu. Bisa ngefek ke kerjaan, dianggap males mungkin ya, terus ke hubungan sama orang juga karena kita capek banget buat peduli. Betul, energinya habis. Ada kutipan bagus nih, self-love is not selfish. Jadi ngerawat tidur itu ya sama aja ngerawat diri, biar bisa fungsi baik buat orang lain juga. Dari semua dampak ini, apa sih yang menurutmu paling sering diremehin orang? Mungkin dampak kognitif jangka panjangnya kali ya. Orang seringnya fokus ke capek fisiknya aja. Tapi penurunan memori, fokus, gara-gara kurang tidur lama itu, signifikan banget efeknya. Dan sering dianggap, biasa aja. Padahal ya nggak gitu. Bener juga. Nah, terus solusinya gimana? Rangkuman ini bagi jadi 2 jalur nih. Pertama, jalur medis. Ada obat tidur resep kayak golongan Z-drugs atau beberapa antidepresan dosis rendah, benzodiazepin juga. Ini bisa cepat efeknya, tapi ya itu, wajib banget konsultasi dokter. Oke. Soalnya ada resiko efek samping, bisa ketergantungan juga. Oke, jadi jalur medis itu satu opsi ya. Terus jalur kedua yang ditekankan di sini apa? Solusi alami gitu? Nah, betul. Solusi alami. Contohnya kayak camping, buat ngeriset jam biologis kita. Atau terapi musik. Musik yang tenang gitu, bisa nurunin cemas. Oh, menarik. Terus ada konsep power down. Ini penting nih. Maksudnya, kita sadar ngurangin stimulus dari luar. Caranya, ya matiin gadget, minimal sejam sebelum tidur. Jadi bukan cuma pasif relax ya, tapi aktif ngelawan hyperactivity otak tadi. Iya, persis. Terus tidur di ruangan sejuk. Sekitar 16-20 derajat Celcius, itu bantu produksi melatonin. Sama olahraga pagi. Cukup 30 menit aja, katanya bisa bantu tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Tapi jangan olahraga berat dekat waktu tidur kan? Nah, iya. Hindari itu. Olahraga berat mending pagi atau siang aja. Oke. Menariknya, rangkuman ini bilang kalau solusi-solusi tadi, mau medis atau alami, bakal lebih manjur kalau dasarnya yaitu gaya hidup juga dibenerin. Setuju banget. Termasuk mengolah stres ya. Katanya ini pemicu utama buat banyak orang. Iya, stres itu biang kerok seringnya. Terus, batasi juga kafein, nikotin, alkohol. Apalagi sore atau malam. Itu ngaruh banget ya ke kualitas tidur ya. Banget. Bisa bikin susah tidur, atau tidurnya jadi nggak nyenyak. Terus soal konsistensi. Nah, itu kunci juga. Kata materi ini, bikin jadwal tidur dan bangun yang sama tiap hari, itu ngebantu banget. Bahkan pas weekend juga usahain sama. Tubuh kita tuh suka ritma yang teratur. Oke. Terus, saran klasik kayak minum susu hangat juga disebut. Karena ada triptofan sama kalsiumnya, bisa bikin tenang. Dan kekuatan buat nenangin pikiran juga ya, kayak yoga atau meditasi gitu. Betul. Cukup 30 menit sehari aja,
Menurut rangkuman ini, udah bisa ngurangin berisik di kepala sebelum tidur. Signifikan loh efeknya. Ini nyambung ke bagian penting lainnya nih. Belajar switching off. Mematikan pikiran gitu ya sebelum tidur. Ya, bener banget. Biar nggak monkey brain pikiran yang loncat-loncat nggak jelas itu. Caranya gimana tuh? Ya, pertama jangan evaluasi hari atau mikirin masalah pas udah di kasur. Cari waktu lain buat itu. Kasur ya buat tidur aja. Oke, terus hindari aktivitas yang terlalu stimulatif pas malam, kayak scroll medsos atau nonton yang tegang-tegang gitu. Iya, betul. Siapin diri buat tidur sesuai jadwal, jangan nunggu sampai capek banget baru ke kasur. Kadang udah lewat jendela tidurnya. Praktek spesifiknya ada nggak yang disaranin? Ada beberapa, kayak baca buku fisik, jangan dari layar ya, dengerin musik tenang, atau nulis kekhawatiran di jurnal, semacam buang sampah pikiran gitu, biar nggak muter-muter di kepala. Oh, ide bagus tuh tempat sampah pikiran. Ya kan? Minum teh herbal yang nenangin, pastiin kamar sejuk. Intinya sih, temuin rutinitas malam yang paling pas buat kamu. Jadi, kesimpulan utamanya gimana nih? Rangkuman ini kayaknya optimis ya kalau insomnia itu bisa diatasi. Optimis banget. Kuncinya ya di pemahaman cara kerjanya di otak, kenali dampaknya, dan yang paling penting ya, itu tadi, terapin kombinasi strategi. Solusi alami, ubah gaya hidup, teknik nenangin pikiran. Harus konsisten tapi, Iya, konsisten itu kuncinya ya. tidur berkualitas itu bukan barang mewah soalnya. Tapi fondasi penting buat kesehatan fisik, mental, ya kualitas hidup kita lah secara umum. Pesan kuat dari materi ini tuh jangan pasrah. Coba aja berbagai cara, aktif gitu. Terus temuin mana yang paling klik buatmu. Sip. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini nih, coba deh kamu renungin ini. Kalau kamu mulai ngeliat, tidur itu bukan cuma kewajiban istirahat pasif, tapi sebagai waktu aktif buat otak bersih-bersih, perbaiki diri, dan nguatin memori, kira-kira cara pandang dan prioritas kamu soal ritual tidur bakal berubah nggak mulai malam ini?